Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang WLFI, token yang dimiliki oleh keluarga dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi ini lagi rame teman-teman, dunia kripto kembali diguncang oleh kabar besar. Jadi World Liberty Financial, sebuah proyek keuangan terdesentralisasi, memutuskan untuk membekukan ratusan dompet kripto teman-teman. Jadi langkah ini menimbulkan kontroversi karena salah satu dompet yang ikut dibekukan itu terkait dengan nama besar Justin Sun, founder atau pendiri dari Tron TRX, teman-teman. Jadi banyak pihak yang bertanya-tanya apakah langkah WLFI ini adalah benar-benar dilakukan untuk melindungi pengguna atau justru ada agenda tersembunyi di baliknya, teman-teman. Jadi mengingat harga dari WLFI itu sempat anjlok lebih dari 40% setelah berita ini, kontroversi semakin panas dan memicu berbagai spekulasi di kalangan investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa WLFI ini mengumumkan mereka telah membekukan 272 akun, teman-teman. 272 dompet atau wallet. Jadi mereka membekukan kurang lebih 272 wallet dengan 215 diantaranya itu terhubung ke serangan phishing dan sekitar 150 dompet lainnya itu diduga mengalami kompromi melalui saluran dukungan. Nah, di antara ratusan dompet tersebut, salah satunya diketahui terkait dengan Justin Sun atau pendiri dari Tron TRX, teman-teman. Kemudian Justin Sun sendiri dikabarkan mencoba memindahkan token WLFI miliknya melalui sebuah transaksi kecil yang disebut sebagai dispersion test. Langkah ini biasanya dilakukan untuk memastikan dompet masih bisa digunakan. Namun ketika dompetnya ikut dibekukan, isu tersebut langsung membesar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat salah satu poin penting, jadi kalau kita lihat di sini salah satu poin penting dalam kontroversi ini adalah temuan dari perusahaan analisis blockchain yang bernama Nansen. Menurut laporan mereka, transaksi dari Justin Sun itu tidak menjadi penyebab turunnya harga dari WLFI, teman-teman. Nansen mencatat bahwa Justin Sun itu memindahkan kurang lebih 50 juta WLFI senilai 9,2 juta US dollar ke bursa Binance pada tanggal 4 September 2025, namun transfer tersebut itu dilakukan beberapa jam setelah harga dari WLFI sudah jatuh secara tajam, teman-teman. Artinya bahwa crash harga itu sudah terjadi sebelumnya, bukan karena aksi dari Justin Sun, teman-teman. Kemudian selain itu data on-chain itu juga menunjukkan bahwa ada transfer WLFI dalam jumlah besar senilai kurang lebih 12 juta US dollar dari bursa HTX ke Binance. Jadi transfer ini dilakukan oleh pihak ketiga yang berperan sebagai market maker, teman-teman. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penurunan harga dari WLFI itu lebih disebabkan oleh aksi jual besar-besaran dan aktivitas shorting di berbagai bursa, bukan oleh individu tertentu, teman-teman. Jadi ini adalah berita yang lagi rame di seputaran WLFI, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa dampaknya terhadap World Liberty Financial pada hari ini, teman-teman? Pada saat berita negatif ini rame, jadi ini berita diposting oleh CoinDesk. Namun kita lihat terjadi paradok, teman-teman. Pada saat berita ini negatif, ternyata kita lihat di sini World Liberty Financial malah terbang 23%, teman-teman. Jadi pada saat banyak koin mengalami penurunan,
kita lihat di sini World Liberty malah terbang hari ini naik sekitar 23,95%, menempati peringkat ke-26 di coin market cap, diperdagangkan di angka 0,2282 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara all time-nya, ini berarti WLFI itu turun minus 26,6%, teman-teman. Kalau kita all time, kemudian kalau satu hari ini, kalau kita di time frame hari, ini naik 23,8%. Kalau di time frame mingguan, ini masih minus 0,21%, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat community sentiment, kita lihat di sini dari 60.000 follower di World Liberty Financial Community, ini sekitar 79% melakukan voting. Mereka menyatakan bullish untuk World Liberty Financial. Mereka meyakini bahwa harga dari World Liberty ini akan mengalami kenaikan di masa depan. Jadi sekitar 79% dari voting meyakini bahwa World Liberty ini masih layak untuk investasi, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya, hari ini ada di angka 5,62 miliar US dollar. Kemudian total supply WLF ini hanya sekitar 100 miliar, teman-teman. Jadi sama dengan XRP. Jadi kemudian kita lihat untuk sirkulasi yang beredar baru ada di angka 24,66 miliar WLFI. Nah, untuk harga tertingginya ini all time high di coin market cap. Ini tanggal 1 September 2025, 6 hari yang lalu itu di angka 0,46 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token WLFI ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan di dalam video ini sifatnya subjektif. Jadi bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token World Liberty Financial, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini karena token masih baru, jadi ini candlenya masih penurunan, teman-teman, tetapi kita lihat terjadi rejection. Kemudian kalau kita naik ke time frame weekly, ini juga terjadi rejection dari bawah. Dan ini kalau kita mau main aman, teman-teman, ini kalau teman-teman mau main aman, menurut saya ini kita tunggu misalkan harga dari time frame hari itu breakout di atas EMA 13, teman-teman. Namun kalau teman-teman yang bermain di H4, ini adalah momen yang sangat bagus untuk melakukan pembelian. Itu kalau teman-teman main di time frame H4, teman-teman. Karena di H4 ini harga sudah breakout. Kalau kita lihat di sini, ini harga terus mengalami penurunan, kemudian terjadi breakout lagi, teman-teman. Jadi apakah ini harga lantai, harga terendah dari WLFI? Kita akan lihat di masa depan. Namun sebelum teman-teman melakukan investasi di WLFI, tetap lakukan Dior, karena token dari Donald Trump ini menurut saya high risk, high reward. Jadi resikonya tinggi, tapi rewardnya juga tinggi. Ini sesuai dengan karakter dari Donald Trump yang tidak bisa kita tebak, teman-teman. Kadang minus, kadang plus gitu. Sehingga kalau teman-teman mau investasi di WLFI itu harus selalu pakai uang dingin, jangan pakai uang dapur, teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.